Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teh Dery. Kita bersama-sama di Nurani Talk. Meniti ilmu, memacu amal, menggali hikmah. Kawan Nurani, kali ini kita akan berbincang tentang is married is scary or fun. Nah, untuk tema kali ini saya tidak sendiri tentunya. Saya dibersamai oleh Bu Yuli dan Teh Jemi yang sudah hadir di studio kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah. Teh Jemi. Alhamdulillah sehat Teh Dery, walaupun suaranya lagi rada seksi Iya. ya, sama ya. Siapakah beliau? Jadi beliau itu adalah Bu Yuli adalah psikolog senior di Kota Bandung gitu ya. Sudah 30 tahun lebih ya Bu ya? 40 tahun lebih. 40 tahun, Masya 40 tahun Allah. lebih ya. Berarti saya lahir, Ibu sudah mulai berpraktek. Dan Bu Yuli ini adalah founder dari DEP. Terapi. Sebuah DEP terapi, sebuah psikoterapi gitu ya, Ya, Bu ya. betul. Dan owner dari Biro Psikologi Westaria. Betul, Luas ya Bu ya. betul, Dan Teh ya. Jemi adalah certified DEP terapi. Iya, yang juga dulunya pernah jadi klien. Oh gitu. Jadi betul. dulunya klien tuh sekarang menjadi terapis juga. Iya, betul. Jadi Rekanan, jadi rekanan Oke, Ibu. baiklah. Kali ini kita akan berbincang tentang is married is scary or fun. Nah, kawan Nurani juga kira-kira kalau saya tanya nih, nikah itu bikin kawan Nurani scary or fun sih gitu. Itu sesuatu yang bisa sahabat-sahabat jawab ya, tapi kita pengen dengar nih jawaban dari Ibu dan dari Teh Jemi. Bu, nih kan nih fakta di lapangan ya Bu ya. Sekarang itu ternyata angka pernikahan turun Bu. Banyak anak muda yang nggak mau nikah gitu atau menunda pernikahan. Karena bagi mereka ada beberapa orang yang berpendapat bahwa marriage is scary katanya gitu ya. Nah, menyakitkan. Belum lagi sosial media menghadirkan peristiwa-peristiwa yang membuat mereka takut. KDRT lah, perselingkuhan lah, mau kondok lah katanya ya kayak gitu. Itu menurut Ibu gimana Bu dengan fenomena yang ada saat ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, ini fakta ya, fakta yang tidak bisa kita pungkiri gitu ya. Kalau tadi Teh Dery bilang bahwa penghayatan dari anak-anak muda sekarang bahwa pernikahan itu adalah banyak menyakitkannya ya. Mungkin tidak semua mengatakan sakit Ya, semua, tapi ya. kok banyak menyakitkannya ya gitu kan. Senangnya aduh sebentar banget gitu, setelah itu siap-siap dengan menyakitkan gitu kan. Itu kan dugaannya sosial media, informasi gitu. Itu iya. Tapi satu hal yang kita tidak bisa pungkiri, ternyata yang real ratusan orang yang datang ke tempat saya justru bukan karena lihat sosial media. Oh. Tapi mereka merasakan sekali, melihat sekali proses pernikahan di dalam keluarganya sendiri. Orang tuanya melihat dengan jelas bagaimana perilaku orang tua dia sebagai pasangan suami istri dan sebagai peran sebagai orang tuanya. Jadi Gitu. bukan karena efek sosial media ya Bu ya. Bukan. Jadi itu hanya sekedar bungkus atau apa media untuk mempublikasi, tapi sesungguhnya mereka sendiri merasakan Iya. ketidaknyamanan Iya. itu sejak di dalam rumah. Ya. Jadi sosial media sebagai pemicunya saja. Ketika muncul di sosial media, si anak-anak ini bahkan gak cuma remaja loh, anak kecil aja bilang, iya ya aku juga gitu dah, si mama aku teh gitu kan, bapak aku gitu kan, dan kekerasan gitu kan, itu kan judulnya kan ada kekerasan ya. Nah, jangan menyalahartikan kekerasan itu yang benar-benar sudah saling mukul atau saling teriak. Yang paling menyakitkan, halus
tipis setajam silet Mm. adalah ketika sudah saling mengabaikan. Hmm. Silent treatment dari Silent. masing-masing pihak. Berarti suami kepada istri, istri kepada suami, apapun yang dilakukan di dalam rumah, ketika ada anak di sana, mereka menangkap Ya. peristiwa itu. Ya. Dan Ya. itu yang membuat mereka jadi scary. Ya. 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 Ya, misalnya ibunya masih menyiapkan sarapan, Ya. ya, masih menyiapkan misalnya bajunya, sepatunya, tapi manyun, Vibrasinya udah gak enak ya. Ya. masih nggak manyun, tapi tidak senyum. Oke. Itu kan udah lumayan tuh, Ya. Ya. Lumayan gak manyun. lumayan nggak manyun, tapi nggak senyum. Itu Dan juga kan. anak tuh melirik loh, Oh. menangkap, dan udah anak tuh mulai dari hilang selera makan, Makan. sampai ke sekolah konsentrasi belajar, Buyar. Terganggu ya buyar, itu. terganggu. Terus bermain dengan teman, akhirnya dia juga kan mungkin kecewa, sakit hati. Iya. Jadilah individu, apakah dia yang kayak sadistis, misalnya, apa sih lu? Ditanya, atau nyerang sekalian, nonjok sekalian, kan, atau diam sekalian, mati. Ya itu juga kan ternyata sekarang banyak nih saya juga temukan anak-anak yang tanpa ngomong tiba-tiba nge-freeze berhari-hari. Iya, iya. Nah itu saking diamnya kan, sampai nge-freeze berhari-hari gitu kan. Jadi sekali lagi, ketakutan atau interpretasi bahwa menikah itu menyakitkan, pihak luar sih cuma memancing saja, validasi seolah-olah iya emang bener kok, rumah tangga itu aku lihat sendiri, orang tuaku kayak apa, aku rasakan sendiri sebagai anak. Di antara orang tua yang ya kurang nyaman ya, kurang nyaman gitu kan. Dan bahkan tambahan nih Teh, fenomena ya perceraian, ada fenomena sekarang yang muncul gitu ya, muncul banyak di kasus saya terutama gitu kan. Perceraian di usia tua. Oh iya betul Bu, 40 tahun Ya. pernikahan cerai. Ya, berarti kan usia mereka 60 tahunan ya. Ya betul. Nah, ketika saya gali kenapa ya? Ya. Kenapa ya? Kenapa sih udah segini gitu ya? Ya ternyata, ke istilah saya suka bercanda, berarti kalian itu harmonis ketika tidak intens Bersama. berrelasi ya. Jadi nggak barengan. Ya, karena kan misalnya gini. Waktu bekerja, entah salah satu bekerja, entah dua-duanya bekerja, kan ketemu tuh sore, Ya, malam, ya. pagi. Siangnya di luar kan? Jadi selamat lah ya Selamat. pernikahannya. Ya. Ketika sudah pensiun dua-duanya. Dua-duanya di rumah mulai. Oh. Yang lebih parah lagi yang LDR. Itu. Jadi ternyata dan kayaknya mereka tuh datang ke saya tidak dengan sadar bahwa itu gitu loh Penyebab permasalahan. penyebab masalahnya. Pokoknya keluar aja, suami menyebalkan, istri menyebalkan, bla 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 gitu kan. Pokoknya semuanya melihat sisi pasangannya itu negatif. Walaupun tidak pernah bilang ternyata. Gitu kan, ternyata enggak. Kalau ternyata kan berarti dia sadar dong bahwa selama ini enggak. Seolah-olah sudah sekian lama itu memang seperti itu gitu kan. Padahal toh buktinya waktu dulu bertahun-tahun, berpuluh tahun berumah tangga gitu ya. Sampai anaknya juga menikah, sampai punya cucu, mereka fine-fine aja. Jadi makanya saya suka bercandain, iya ya kali harmonis dalam kejauhan. Kalau sudah bersama tidak bisa harmonis dalam kesibukan aktivitas. Karena jauh itu kan bisa jauh jarak, bisa jauh ini ya, serumah tapi ya itu Jiwanya tidak menyatu. Serumah tapi yang satu atau bahkan dua-duanya sebelum subuh udah pergi, pulang setelah tinggal tidur. Yang ngobrolnya paling ya malam minggu makan bareng, itu aja. Mau apa yang dibicarakan? Quality time-nya gitu kan ya kan.
Nggak apa-apa, aku mah baik-baik saja. Pokoknya aku hari malam minggu sampai itu bener-bener buat keluarga. Seberapa banyak, Tetap berjauh. seberapa dalam, Hmm. tetap aja Oke, jadi kalau menurut Ibu, scary itu muncul ya karena secara tidak langsung mereka sendiri merasakan ketidaknyamanan, mengalami. Betul. Sosial media hanya trigger Pemicu aja. saja, trigger saja. Oke, kalau Teh Jamie sendiri ngelihatnya gimana? Ini kan Teh Jamie mewakili para jomblo fisabilillah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi sebagai seorang perempuan di Indonesia umur 34 belum menikah itu kan menjadi banyak pertanyaan ya, kenapa belum menikah? Bukan tidak ada yang melamar, sebelumnya sudah ada, tapi menyadari bahwa kapasitas dirinya belum bisa kalau untuk berelasi dengan orang lain. Karena saat itu pun berelasi sebagai teman tuh banyak bentrok. Awalnya merasa bahwa bentrokan itu terjadi karena mereka yang salah. Awalnya gitu ya? Iya, ternyata setelah disadari, ternyata dikeluarin, ternyata aku yang salah. Akulah yang jadi terlalu responsif gitu ya, terlalu impulsif dalam merespon perilaku-perilaku orang yang tidak bisa ditolerir mungkin ya, gitu. Padahal itu adalah hal kecil aja gitu. Nah, ternyata sumber masalahnya di dalam diri aku, di mana ketika kecil orang tua itu berelasi dengan tidak sehat, keributan terus-menerus setiap hari, hadirnya pihak ketiga, sampai memutuskan untuk kabur, pergi kerja jarak jauh gitu, menghilang bertahun-tahun. Iya, merantau. Itu alasannya bukan karena pengen cari duit banget sih, lebih kayak menjauh dari orang tua karena sudah nggak kuat saat itu. Berarti Betul. dulu menganggap bahwa scary dong. Iya, tentu scary gitu. Fakta ini. Fakta. Dan sekarang, Nah, apakah masih scary? alhamdulillah udah enggak, frame-nya udah Keren, berubah. keren. Ternyata ketika disadari bahwa aku punya luka ya gitu, kemudian lukanya harus diselesaikan. Luka seperti apakah itu? Luka terhadap Luka batin. Iya, luka batin. Luka yang tidak terlihat dan tidak berdarah, Iya. tapi membahayakan. Akhirnya merusak seluruh aspek kehidupan, yang sehingga ketika melihat laki-laki tuh kayaknya aku bisa hidup tanpa laki-laki. Aku cuma butuh uang di dunia ini, iya kan? Ketika mempelajari agama lebih dalam lagi, kenapa pernikahan itu ada? Nah, baru di situ mulai sedikit-sedikit belajar. Jadi itu alpha woman banget gitu ya? Alpha woman banget, kerjanya juga dominan di lingkungan laki-laki, perkebunan. Alpha woman yang disebabkan oleh luka. Iya. Sahabat kawan Nurani di rumah nih, boleh sambil menelaah diri kita sendiri ya. Jangan-jangan kita juga pernah punya prinsip yang sama seperti Teh Jamie. Betul. Dan itu ternyata dari luka awalnya. Dari luka, betul. Oh, jadi seperti itu ya Teh Jamie. Dan sekarang sudah fun karena sudah belajar, sudah terapi sama sudah ibu terapi, gitu ya. kemudian belajar mereframing lagi konsep pernikahan yang sesungguhnya. Gitu. Ketika dipelajari dan dipersiapkan diri kita untuk menjadi pasangan, ternyata tidak semenakutkan itu kok. Kita bisa bahkan untuk menghindari pasangan yang toksik itu ada ilmunya. Jadi kata kuncinya di menyiapkan diri. Ngomong tentang persiapan nih Teh Jamie, Billy, Rumpun Nurani itu punya satu program namanya Sekolah Calon Ayah dan Sekolah Calon Ibu. Program ini untuk menyiapkan para singelila, jombloan, jomblowati gitu, dan pasukan Ijo Klepon, Ikatan Jomblo Kelamaan Move On. Untuk berubah menjadi ijo istiqlal, Ikatan Jomblo Istiqomah sampai halal. Dan di dalam proses pembelajaran itu memang dari sisi menyiapkan itu tadi Bu, karena itu penting banget ya berarti ya. Menurut Teh Jamie juga itu penting sampai merubah mindset Teh Jamie. Sangat betul. Persiapan yang seperti apa sih Bu yang paling penting, yang harus benar-benar dilakukan, terutama yang Teh Jamie bilang tadi, ada luka batin. Emang sengaruh itu ya luka batin terhadap pernikahan? Iya, karena sekali lagi luka batin itu tidak dirancang oleh semua pihak, terjadi benar-benar di luar kesadaran. Orang tuanya pun tidak pernah berpikir untuk bahwa ternyata itu melukai segala macam gitu ya. Jadi yang paling pertama apa? Sekali lagi, proses luka yang ada dalam diri kita itu seperti mengalir begitu saja. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa semua orang tua itu niatnya sayang banget sama anaknya.
Semua orang tua itu Mm. sangat ingin anaknya bahagia dunia dan akhirat. Ingin banget sukses, jauh lebih sukses daripada dirinya dunia akhirat. Tapi faktanya dalam proses mendampingi Anak-anak. anak-anak dalam proses pengasuhan, dalam proses pengembangan, nah ada efek budaya. Oke. Kan itu dari agama tuh, Iya. ya kalau bahwa anak amanah, Betul. anak ini punya fitrah, itu agama. Iya. Tapi ada budaya dalam diri di keluarga di dunia ini, Heeh. ya. Budayanya apa? Budaya itu pasti dipengaruhi oleh banyak hal. Oke. Jelas, budaya di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh kita sebagai korban penjajahan. Oh. Orang yang terjajah tuh dirampas banyak hal, Termasuk di dalamnya juga termasuk keluarga. satu misalnya tentang ilmu, Oke. tentang harta, tentang jabatan. Nah, oleh sebab itu, ketika ilmu dirampas, maka target dendam terbesar, dendam lah kuncinya. Dendam terbesar adalah harus pinter, harus ranking, harus belajar. Landasan emosi melakukan itu Ya. semua adalah dendam. Bukan belajar karena Allah. Oke. Padahal belajar Robi Jidni ilman warzukni Warzukni fahman. Tambahi ilmuku, tambahi kefahamanku. Yang diminta kefahaman loh, bukan Iya. detail. Betul. Karena hanya orang yang faham tentang apa yang dia pelajari yang akan mengubah perilakunya. Orang sudah membaca 1000 buku, dia hafal, tapi kalau dia tidak paham, akan mengubah perilakunya tidak? Iya. Kan tidak, ya kan? Iya, betul. Karena tidak mengubah perilakunya, maka target hidupnya pun Jadi ya cuman uang, cuman jabatan. Jadinya ke situ. saya jadi ingat Bu cerita, punten ini Ya. motong. Banyak orang yang ikut kajian pranikah, sekolah pranikah di ABCD gitu ya, tetapi belum berani juga untuk nikah. Ya, ya. Mungkin ada hubungannya dengan Nah tadi itu ya, dengan karena ilmu yang sebetulnya tadi. ilmu yang tadi. Jadi punten ya, haram hukumnya menyalahkan orang tua. Sekali lagi orang Iya, tua niatnya yang terbaik gitu kan. Harapannya harapan Allah harusnya, tapi harapan Allah tuh terkontaminasi dengan harapan masyarakat. Makanya kenapa Teh Jami ditanya sudah 34 tahun kenapa belum nikah? Terus kenapa emang kalau Allah kan kalau kita sadar ya udah kehendak Allah. Iya, betul. Tapi kan harapan manusia, harapan masyarakat. Kebanyakan Kebanyakan. orang 34 mah udah punya anak. Iya, Nah, iya. Jadi makanya yang pertama harus digali, bagaimanapun suka tidak suka, sadar tidak sadar, bongkar dulu luka batinnya. Sebelum masuk kelas pranikah dengan berbagai macam ya ayat, Iya. hadis ya, teori apapun, bongkar Clean up dulu. dulu. Jujur dulu pada diri sendiri. Walaupun mungkin ketika ditanya belum tahu, enggak aku mah baik-baik aja. Karena nggak mau jujur. Aku mah baik-baik aja, aku mah ibu aku mah baik, gitu kan. Ternyata oke, coba pejamkan mata deh, coba. Langsung langsung kan keluar gitu ya. keluar gitu Nah, kan. alhamdulillah Bu, kabar baiknya buat kawan Nurani juga, bagi yang masih ragu untuk ikut sekolah calon ibu, segera ikut aja. Karena kalau di sekolah calon ibunya Yayasan Rumpun Nurani, itu kurikulum, bukan, salah satu metode yang digunakan untuk merilis emosi termasuk luka batin itu dengan menggunakan DEP. Ya, Nah, alhamdulillah. ini kita langsung aja nih dengerin seperti apa sih Bu, sekilas aja Bu Ya. tentang DEP itu. Ya, jadi kan tadi saya katakan, jadi alhamdulillah Rumpun Nurani ada program itu jadikan sebagai benar-benar pintu masuk ke dalam kelas pelatihan. DEP dijadikan pintu masuk ke dalam Betul. Di pelatihan. awal. Di awal. Betul. Karena harus dikosongkan dulu, Betul. ya. Bukan rilis saja. Kalau rilis mah bisa ke Gunung Merapi, teriak-teriak, Katarsis ya. katarsis, Oh. rilis. Tapi berapa jam? Ya gitu lagi, berapa hari gitu lagi gitu kan. Nggak permanen. Kenapa? Karena releasing peran fungsinya sama seperti Panadol. Pereda sakit kepala gitu kan. Atau Proma, pereda sakit mah. Asam lambung. Nah,
akar masalahnya kan sakit kepala juga akar masalahnya ada. Lagi sebel di kantor, nggak bisa ngerjain tugas gitu kan. Mah juga sama seperti Ya. itu. Jadi itu dulu. Nah, masuk ke DEP dulu. Apa itu DEP? DEP itu Deep Psychology Tapping Technique. Deep, sudah tahu deep itu dalam ya. Kalau teman-teman yang cukup paham, nggak usah dari psikologi lah, cukup paham tentang ilmu psikologi, ada wawasan tentang itu, yang kalau sudah bicara tentang deep, bagaimanapun itu adalah punyanya psikoanalisa, gitu kan. Yang bicara deep itu psikoanalisa, deep itu adalah di bawah sadar, conscious, gitu kan, di consciousnya gitu kan. Kalau kita bicara tentang Dok Bagus gitu ya mungkin ya, kan sama Dok Bagus juga walaupun dengan teknik Tazkiyahnya tetap harus masuk ke deep gitu. Tapi faktanya ketika di konseling itu orang, karena deep itu level keempat, paling atasnya tuh sensing gitu kan, terus kognitif, thinking, terus emosi atau empati, baru ke. Nah, di pertemuan pertama kan kita nggak boleh ngarahin ya, cuman dengerin sensing aja, udah seharian sensing aja gitu kan. Nah, kalau deep psychology tapping technique, kita ketika ketemu dengan klien itu, ini bedanya dengan yang lain mungkin ya, teknik yang lain. Kita tidak pernah misalnya gimana, ada masalah apa gitu kan. Walaupun kita tahu orang datang pasti punya masalah dong. Tapi yang kita tanya adalah apa kabar? Gimana perasaannya hari ini? Dia bingung, perasaan gitu kan? Karena nggak kan ya orang. Karena ketika ditanya masalahnya apa, bingung mulai dari mana? Ya udah kita mulai dari rasa. Bisa bingung atau bisa ketika orang tipe kognitif, maka iya Bu, aku tuh masalahnya sensing. Sensing dan kognitif kemana? Nah, ada orang yang walaupun ditanya rasa, berarti di level 3 tuh kalau di Tazkiyah ya. Tetap aja yang keluarnya sensing dan kognitif. Udah oke. Pura-pura paham aja walaupun gue paham juga kadang-kadang, kan udah, saya sih jujur ngejar waktu ya kelamaan. Misalnya untuk konselingnya. Terus oke, saya sudah cukup paham. Dan dengan permasalahan yang banyak ini, apa perasaannya? Apa ya? Nah ini, orang Indonesia banyak yang tidak paham tentang perasaannya. Karena tidak diajarkan. Dalam pola asuh Indonesia kurang mengembangkan kecerdasan perasaan. EQ gitu kan. Karena sering ditanyanya rapotmu, nilai matematikamu berapa, bukan perasaannya. Betul. Nah makanya terus ketika bingung udah gini aja. Kira-kira lebih banyak sedihnya, marahnya, kecewa, sakit hati, apa sampai benci juga boleh kok. Sampai dendam juga boleh. Masa sih Bu? Iya. Betul. Karena dendam kita yang pengen, enggak kan? Dendam itu orang lain memasukkan banyak hal, manakala kita tidak berdaya dan kita tidak bisa berbuat apa. Ya Allah, suatu hari nanti. Nah, itu kan dendam gitu kan. Nah itu ada di bawah sadar. Karena kita tidak dikembangkan emosinya, otomatis kita tidak punya kecerdasan emosi untuk menyelesaikan permasalahan emosi. Akhirnya emosi negatif numpuk. Kalau emosi positif mah senang segala macam keluar. Walaupun itu juga kan di beberapa budaya pun Jawa misalnya kan nggak boleh terlalu gimana juga. Nggak boleh terlalu berlebihan. Nggak boleh. Nggak boleh. Betul, di agama juga ada adab, ngakak sampai kelihatan lak-lakan nggak boleh gitu kan, itu agama kan gitu. Tapi kan kadang ada yang terlalu keras juga kan, gitu. Nah itu kan tidak memberi kesempatan emosi untuk berkembang. Sementara kognitif, kalau nggak bisa matematik dieleskannya luar biasa. Kenapa nggak bisa senyum nggak dieleskan? Nah itu dikeluarkan melalui DEP. Jadi kuncinya apa? Jujur perasaan. Oke. Jadi perasaan ini, iya Bu betul. Oke, kalau gitu silahkan duduk. Saya bantu ya. Pejamkan mata. Nah, kenapa pejamkan mata? Karena di situ ketika pejamkan mata akan emotional imagery, emosinya yang saya pancing sedikit menjadi lebih besar dan terbayang semua kejadiannya. Belum tentu kejadian yang saat ini, tapi kejadian masa kecil, bahkan kejadian ketika janin. Keluarlah semuanya. Gitu. Jadi benar-benar dari akar. Kita
klien akan mengetahui apa permasalahan dari akarnya, lalu itu yang akan kita tuntaskan Ya. gitu ya Bu ya. Ya. Sampai finishing. Tuntaskan. Finishing Tuntaskan. ya. Jadi sekali lagi bukan releasing tapi finishing. Kunci finishing apalagi dia ngerasa sampai menemukan, oke, kalau gitu saya harus apa, itu yang disebut insight. Jadi bukan kita yang menuntun untuk dapat insight, tapi mereka menemukan sendiri. Insight. Masya Allah, menarik sekali nih ya. Teh Jemi juga mengalami berapa episode nih untuk depth? Kalau private dengan Bu Yuli 3 kali di tahun 2020. Masya Allah. 3 kali aja alhamdulillah. Dari hasad ingin membunuh teh, bayangkan. Allahu Akbar. Iya, saat itu sampai lepas ya alhamdulillah 3 kali. Oh, agak-agak ya. Yang pertama itu kan halusinasi ya Teh ya. Nah, ketika hari pertama di tapping itu sudah malamnya takjub karena ya Allah kok nggak ada ya suara-suara itu. Ada suara perintah itu. Nah, nggak ada. 2 hari kemudian tapping lagi, itu makin ajak dan energinya mulai kembali. Sebelumnya tuh cuma tidur aja di atas kasur 13 hari. Se-amaz itu Masya Iya, Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Dan kalau kita lihat dari beberapa alumni SCI ini Bu, yang juga saya bersamai, jadi jujur saya juga muridnya Bu Yuli nih, kawan Nurani ya. Nah, kita bersamai ternyata memang efeknya luar biasa. Masya Jadi Allah. para alumni boleh juga, iya dan simpel, bukan simpel ya, maksudnya jalan tol menuju kebahagiaan gitu ya. Betul. Oke, ya luar biasa. Jadi kawan Nurani jangan ragu dan sungkan untuk segera mendaftarkan diri Anda di Sekolah Calon Ibu biar bisa ikut depth gitu ya. Biar bisa diproses segala luka batinnya dengan depth. Insya Allah akan dibersamai oleh orang-orang yang hebat, Bu Yuli dan Teh Jemi dan beberapa segala puji bagi Allah. Segala dan semua terapis lainnya karena saling support ya di seluruh Indonesia ada. Dan jangan lupa segera daftarkan diri Anda di program Sekolah Calon Ibu. Ibu closing statement sedikit ya Bu, sedikit aja. Ya. Sekali lagi Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Maka kita harus jalankan itu dong, ya. Tapi faktanya ibadah tuh tentu berat ya ketika emosi negatif. Jadi kalau buat saya, alhamdulillah dari pengalaman saya pribadi dan pengalaman banyak klien bahwa setelah emosi negatif itu rilis dan finish, maka menjalankan ibadah menjadi tumaninah. Masya Allah. Kemarin terakhir saya punya klien yang itu tahfiz ya. 30 juz, paham banget Quran, hadis, sunnah, paham banget sekian puluh sunnah yang dia ikuti. Masya Allah, hadis-hadisnya pun berapa buku. Tapi kemarin mau kepada saya, Bu, kalau dulu saya menjalankan sunat rawatib itu adalah males, berat. Tapi sekarang kayaknya pengen. Asal mungkin saya meninggalkan rawatib karena nikmat banget. Masya Allah. Nah itu, Masya Allah, alhamdulillah, barakallah. Sekali lagi segala puji bagi Allah. Saya hanya, ya mungkin Allah saja ya yang mentakdirkan seperti itu. Karena nggak ada yang hebat di antara kita. Masya Allah. Insya Allah. Terima kasih Bu Yuli. Kalau dari Teh Jemi sedikit aja Teh. Marriage is fun ya. Yang penting mempersiapkan diri Teh, itu kuncinya. Karena kalau kayak kita mau ujian, kita nggak belajar. Gimana kita bisa melewati ujian itu? Apalagi ini menjalani ujian seumur hidup. Jangan sampai kita salah milih pasangan dan itu kita bisa pelajari di kelasnya Sekolah Calon Ibu. Iya, betul. Terima kasih Teh Jemi dan Bu Yuli. Alhamdulillah, semoga statement dari Bu Yuli dan juga Teh Jemi semakin menguatkan kita semua untuk menyiapkan diri nih menghadapi pernikahan yang katanya adalah ibadah terlama dalam kehidupan kita. Jangan ragu dan sungkan untuk segera ikut Sekolah Calon Ibu. Dan sampai jumpa lagi di Nurani Talk berikutnya. Meniti ilmu, memacu amal, menggali hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.